Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah hantu di sekolah part 2 tentang mantra penuh dendam. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang mengetik di laptopnya, menceritakan bahwa konon ada senior yang pernah menaruh kutukan kematian pada semua teman sekelasnya sebelum dia bunuh diri. Senior itu menyembunyikan sebuah rahasia di dalam kotak kutukan. Kotak itu disembunyikan di suatu tempat di sekolah ini tanpa seorang pun tahu. Jika kotak itu dibuka, itu akan membawa kematian ke sekolah ini lagi. Terlihat seorang siswi berlari seperti sedang dikejar hantu. Dia mengambil handphonenya dan melakukan siaran langsung sambil meminta tolong, dan tiba-tiba dia diseret hantu. Karena ketakutan, dia melompat dari jendela. Besok paginya di sekolah, dua siswi datang ke kelas dan mengobrol tentang temannya Min yang siaran langsung di Facebook mengatakan ada yang mau membunuhnya. Temannya yang satu mengatakan pasti karena dia berantem dengan pacarnya, dan saat dia membuka jendela dia melihat Min berlumuran darah, tertusuk dan meninggal. Mereka berlari ketakutan. Sesaat kemudian banyak siswa yang berkumpul menyaksikan kematian tragis Min. Mereka bahkan merekam dan memotretnya. Terlihat seorang siswa melihat-lihat profil Min. Dia membuka kaos kakinya dan menghapus nama Min yang dia tulis di telapak kakinya. Di luar kelas, Plank sedang duduk. Tiba-tiba temannya datang dan mengatakan bahwa para guru sudah memeriksa CCTV sekolah dan melihat Min bunuh diri. Plank bertanya-tanya kenapa Min sampai bunuh diri. Kemudian Plank melihat status temannya Boy tentang film yang dia buat, yaitu Lingkaran Kutukan. Temannya Ginny menyukai komentarnya. Kemudian saat makan siang, Plank sedang mengetik. Boy datang dan bertanya apakah Plank melihat siaran langsung Min. Sangat menakutkan. Plank menjawab Boy adalah calon sutradara horor, masa kan takut melihat itu. Boy mengatakan ini tidaklah sama. Plank memberitahu bahwa cewek manis sepertinya bisa menulis naskah horor. Boy menatap Plank dan mengatakan Plank sangat manis. Plank malu dan meneruskan mengetik naskahnya. Lalu Boy ke kamar mandi. Saat Boy ke kamar mandi, Ginny menelpon Boy dan foto Ginny bersama Boy muncul. Plank melihat itu dan kesal lalu keluar. Boy mengejarnya dan bertanya Plank mau kemana. Plank menjawab ada hal mendesak jadi dia harus pergi. Ternyata Ginny melihat mereka dari atas. Malamnya di kamar Plank, Boy menelponnya tapi dia mengabaikannya. Plank mendengar ada suara di luar. Dia membuka pintu dan menemukan anjingnya. Dia membawa masuk anjingnya. Besoknya di sekolah, Plank bertemu Ginny. Ginny memberitahu dia melihat Plank bersama Boy. Apakah Plank menyukai Boy? Plank mengatakan apakah Ginny akan merebut orang yang dia sukai seperti temannya yang merebut pacarnya. Mendengar itu, Ginny marah. Ginny juga memberitahu bahwa dia dan Boy sudah lama punya hubungan. Lalu Ginny pergi. Plank kesal mendengar itu. Plank ke kelas Min. Dia mengambil bunga itu dan membantingnya sampai rusak. Plank pergi ke ruangan yang redup. Temannya bertanya di mana dia. Plank menjawab bahwa dia tidak masuk ke kelas hari ini. Plank juga melihat status Min dengan mantannya, membuatnya makin kesal. Kemudian Plank mendengar suara dan suara itu ada di atas. Plank membuka plafon dan menemukan sebuah kotak merah. Plank membukanya dan menemukan beberapa foto dan catatan di kertas yang berisi, jika kamu mengutuk seseorang, tulis nama mereka di telapak kakimu dan ucapkan mantra ini. Om Jaka Jaka Winas Moranang Jaka Jaka Mama Pata Oo. Kemudian Plank pulang. Di dalam kamar, Plank mencoba yang dikatakan catatan itu. Dia menulis nama Ginny di telapak kakinya dan melafalkan mantra itu. Di sisi lain, Ginny sedang melakukan pemotretan. Tiba-tiba Ginny terlihat ketakutan mendengar suara-suara. Dia juga melihat orang di sekitarnya sangat menakutkan. Kemudian di ruang penyimpanan, Plank sedang duduk sendiri melihat media sosial Ginny. Boy masuk tapi Plank tidak senang dan bertanya apakah Boy berpacaran dengan Ginny. Boy memberitahu bahwa Ginny itu sebenarnya adiknya. Mendengar itu, Plank terdiam. Plank mengatakan dia tidak tahu Ginny itu adiknya Boy.
Kemudian Boy mengatakan saat di ruangan ini dia merasa menakutkan. Plank memberitahu dulunya ini adalah ruangan kelas dan para siswa di kelas ini semuanya meninggal karena kutukan teman sekelas dan orang itu bunuh diri setelahnya. Lalu kelas ini terus dikunci dan berubah jadi ruang penyimpanan seperti ini. Boy mengatakan bukankah itu plot drama yang Plank buat. Plank membenarkannya, dia terinspirasi dari kisah ini. Kemudian bel sekolah berbunyi. Boy mengajak Plank makan bersama. Plank mengiyakannya. Belum pergi makan, mereka mampir dulu ke rumah Plank, menunggu sampai tidak macet jalannya. Plank hanya sendiri di rumah. Orang tuanya pergi bekerja keluar kota. Plank bertanya kabar Ginny adik Boy. Boy mengatakan akhir-akhir ini Ginny adiknya hanya di kamar saja, tidak mau makan dan keluar. Plank menghibur Boy dengan mengatakan Ginny akan baik-baik saja. Boy berterima kasih dan mengatakan dia sangat nyaman bersama Plank. Boy memegang tangan Plank dan mengakui bahwa dia menyukai Plank. Plank mencium Boy dan mereka berdua pun berciuman. Boy mencium kaki Plank. Kemudian Boy melihat nama adiknya Ginny ditulis di telapak kaki Plank. Boy kaget dan bertanya kenapa Plank menulis nama Ginny di kakinya. Plank bingung menjawabnya. Tiba-tiba handphonenya Boy berbunyi. Ginny menelpon Boy meminta tolong dengan ketakutan. Boy langsung bergegas pergi meninggalkan Plank. Plank membuka siaran langsung Ginny. Terlihat Ginny sangat ketakutan. Banyak teman-temannya yang berkomentar Ginny sakit dan harus minum obat. Plank juga takut dan berusaha menghapus nama Ginny di kakinya, tapi tidak bisa dihapus. Ginny ketakutan dengan suara-suara menakutkan, sehingga dia mencabut kedua telinganya. Tak hanya itu, dia melihat video teman-temannya yang menyuruh dia untuk bunuh diri saja. Ginny sudah tidak tahan lagi. Dia mengambil kabel dan menaruhnya di ganggang pintu dan melilitkannya di leher dan menariknya sampai dia meninggal. Saat Boy datang, Ginny adiknya sudah meninggal. Sementara itu di kamar, Plank sangat khawatir. Dia melihat postingan Boy di Facebook Ginny bahwa Ginny sudah meninggal. Membaca itu, Plank menangis menyesal. Karena ternyata orang yang dia kutuk adalah adik dari orang yang dia sukai. Plank berusaha menghapus nama Ginny dan itu terhapus. Ternyata setelah orang itu meninggal, nama itu baru bisa dihapus. Plank tertidur kelelahan karena menangis. Anehnya, nama Ginny yang tadi dia hapus muncul lagi di telapak kakinya. Dan tiba-tiba seperti ada yang menarik kakinya. Plank kaget dan terbangun. Dia melihat nama Ginny masih ada di telapak kakinya. Dia mencoba menghapusnya tapi tidak bisa. Kemudian Plank mendengar sesuatu, suara anjingnya yang sepertinya dipukuli seseorang. Plank keluar melihatnya, dia mendapati anjingnya mati. Plank ketakutan dan mengambil cutter, tiba-tiba kakinya sakit, dia melihat kakinya penuh luka nanah. Plank teringat catatan itu, ketika kutukan berbalik pada yang memberi kutuk, maka dia harus membakar semua yang ada di kotak untuk mengurangi kutukannya, dan semua roh pendendam menjadi abu. Plank kemudian pergi ke ruang penyimpanan sendirian. Plank terjatuh karena kakinya yang semakin parah. Karena semakin parah, Plank dengan kesakitan memotong sebagian telapak kakinya. Setelah itu dengan tertatih dia ke ruang penyimpanan. Dia mau mengambil kotak di atas plafon, tapi ternyata kotak itu sudah tidak ada. Plank menangis, tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Saat Plank akan keluar, tiba-tiba ada tangan yang menariknya jatuh. Itu adalah roh Ginny. Plank meminta maaf. Dia tidak bermaksud mengutuki Ginny dan juga Min. Ternyata Plank juga yang mengutuki Min sampai meninggal. Tanpa diketahui, ternyata Facebooknya Plank sudah siaran langsung dari tadi dan mereka mendengar Plank yang sudah mengutuki Ginny dan juga Min. Mereka berkomentar buruk pada Plank. Tiba-tiba hantu Ginny memegang kaki Plank. Plank sangat kesakitan, dia pun mengambil gergaji dan memotong kakinya sampai putus. Besoknya di sekolah, ibu guru melihat jejak kaki darah. Ibu guru mengikuti jejak itu sampai ke ruang penyimpanan.
Guru itu berteriak melihat Plank dengan kaki terputus sudah meninggal. Boy menulis rasa berdukanya pada Plank. Ternyata saat di ruang penyimpanan ada suara yang menyuruh Boy mengambil sesuatu di plafon, yaitu kotak merah itu. Kotak yang dicari Plank ternyata diambil Boy, dan ternyata Boy juga yang mengutuk Plank. Dan tamat. Drama ini mengajarkan kita untuk tetap bersabar dan jalani hidup. Hindari rasa dendam dan iri. Itu justru yang akan membunuh kita nantinya. Perbanyak berdoa dan beribadah. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye-bye.